modelan apa akan sharing apa yang saya pernah kerjakan begitu ya kaitannya dengan pemodelan supaya katakanlah ini bisa memberikan gambaran saja, gambaran pengalaman gitu ya. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan excuse yang lain, ini penelitiannya mungkin sudah 5 tahun yang lalu ya, sehingga mungkin beberapa data memang sudah tidak updated lagi begitu ya, atau mungkin kurang relevan, tapi secara logika nanti akan coba saya sampaikan untuk dalam pemanfaatannya dalam satu proses pemodelan ini seperti apa. Baik, saya izin share materinya. Ya sudah muncul Bapak Ibu. Sudah Bu. Sudah Bu, namun ya sudah. Ya, ini pemodelan ini saya pelajari dulu, guru saya pemodelan itu ada 2, yang satu Prof. Jun pada waktu mengambil mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kemudian satu lagi adalah Prof. Danang Parikesit, promotor saya yang pada waktu itu sekaligus juga memberikan materi mengenai pemodelan yang sifatnya lebih pemodelan yang sifatnya lebih ke kuantitatif, namun karena background saya adalah arsitektur, kemudian banyak penyesuaiannya begitu ya, di mix gitu dengan kualitatif. Baik Bapak Ibu, saya akan coba awali dengan pemahaman terlebih dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mengambil mata kuliah bersama Prof. Jun mungkin juga kurang lebih sama begitu ya materinya, tapi ini setidaknya saya sampaikan sebagai pengantar saja sebelumnya untuk menuju nanti kasus yang akan saya sampaikan. Ya, judul yang saya akan paparkan di sini adalah pemodelan konseptual, khususnya ini bagaimana penggunaannya dalam satu proses penelitian, dan nantinya arahnya adalah pada bisa dibawa pada satu proses perencanaan atau perancangan. Yang pertama, kita masuk dulu kepada bagaimana kedudukan model ini sebetulnya di dalam satu proses penelitian. Jadi kalau ini sifatnya lebih kepada referensi gitu ya, kajian referensi. Jadi yang pertama itu kalau kita mempelajari model ini, pemahamannya adalah sistem sebetulnya, jadi memberikan gambaran sistem atau kaitan antar proposisi. Jadi berangkatnya memang dari proposisi untuk menjadi sebuah model. Jadi kalau dalam konteks ini, proposisi ini sebagai satu atau sebagai komponen-komponen pembentuk model. Sebetulnya di sisi yang lain, proposisi ini juga berperan di dalam membentuk satu teori, tapi arasnya yang berbeda atau derajatnya yang berbeda. Itu nanti mungkin kita akan bisa lihat pada skema sesudah ini. Model ini dibentuk oleh proposisi yang tingkatnya rendah. Tingkat rendah ini, tingkat di sini dalam hal ini adalah tingkat abstraksinya, gitu ya, tingkat rendah, sehingga bisa dikatakan mendekati empiri. Sedangkan kalau yang proposisi tingkat tinggi ini biasanya arahnya adalah kepada pembentukan teori. Satu model ini sebetulnya juga bisa kita pahami sebagai satu perpanjangan dari teori atau aplikasi dari teori, pelaksanaan atau
transformasi dari teori begitu ya dalam satu perangkat batasan yang kondisional, yang tertentu gitu. Jadi ada batasan-batasan yang nantinya menjadi satu pegangan gitu ya di dalam pengembangan satu model. Kemudian pemahaman model itu juga bisa sebagai representasi atau penyederhanaan satu realita secara terukur. Jadi biasanya ini arahnya adalah bahwa model itu sudah tertentu arahnya, ini akan dibawa kemana? Itu tujuan, jadi memiliki tujuan tertentu yang nantinya bisa juga diarahkan pada satu prediksi, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan ketika kita mengkonstruksikan satu model, ini biasanya ada satu langkah berikutnya, itu adalah langkah pengujian atau validasi, gitu ya, sehingga bisa jadi prosesnya adalah siklis begitu ya. Ketika sudah jadi, kemudian diuji, kemudian balik lagi untuk direview, kemudian bisa jadi diuji lagi sampai kepada satu model yang bisa dikatakan punya validitas. Dan ketika ini kita bisa memunculkan satu model, ini juga harus punya satu nilai untuk digunakan pada kasus-kasus yang punya batasan-batasan tertentu tadi. Jadi nilai transferabilitasnya itu juga menjadi hal yang diperhatikan di dalam konstruksi model dan validasinya. Dan pengujian dari model ini biasanya adalah menguji dari perangkat proposisi yang membentuk model. Ini yang mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan skema ini ya, bagi yang mungkin mempelajari model. Jadi banyak yang mengatakan bahwa model dalam proses penelitian ini sifatnya lebih ke preskriptif, jadi ranahnya adalah kepada empirik. Tapi sebetulnya ketika kita mengkaji berbagai referensi mengenai model di dalam penelitian, ini sebetulnya masih dalam ranah abstrak, namun memang sudah mendekati pada empirik. Jadi gambarannya model ini sama juga dengan teori, jadi dibentuk oleh proposisi-proposisi, namun ini tingkat abstraksinya adalah yang rendah, gitu ya, proposisi yang rendahan. Dan dari situ kemudian model ini bisa jadi akan ketika sudah terbentuk, ini bisa dengan mudah nantinya akan menjadi satu panduan begitu ya, semacam acuan begitu di dalam proses empiriknya, bisa dibawa kepada satu proses untuk diimplementasikan. Kemudian masuk kepada kedudukan model dan teori. Jadi kalau tadi sebenarnya sudah bisa dilihat dalam skema, baik model maupun teori ini dapat memberikan penjelasan terhadap satu fenomena. Kemudian tadi pemahaman lebih lanjut itu adalah model ini dapat merupakan representasi fisik dari teori. Jadi ketika kita melihat teori itu cenderung lebih dekat kepada empirik. Kemudian bisa jadi model ini akan membentuk struktur atau langkah-langkah untuk satu formulasi teori. Mengkonfirmasi teori juga bisa jadi satu fungsi dari model. Dan ini sebagai variabel eksperimen dalam pengujian teori. Lebih lanjut bahwa model ini selalu memiliki batasan-batasan kondisional. Kenapa harus memiliki batasan ini? Supaya nantinya ketika
ini ditransferkan atau diimplementasikan pada kasus yang lain, kasus tersebut harus ini ya punya satu kondisi yang sama dengan kondisi yang dipegang sebagai batasan model konstruksikan. Jadi supaya ini katakanlah lebih valid gitu ya, sehingga batasan-batasan tersebut diperlukan. Kemudian dalam mengkonstruksikan model sama juga menggunakan untuk menjelaskan bagian atau keseluruhan dari keterhubungan antara komponen dalam model, sehingga nantinya prediksi atau solusi dari model ini merupakan konsekuensi dari teori-teori yang digunakan untuk mengkonstruksikan model tadi. Ya, sebagai gambarannya, kuncinya ini adalah teori, dalam hal ini kaitannya dengan model. Teori membentuk sistem bahasa abstrak pada model yang akan nantinya menjembatani bahasa teori dalam ranah empirik, dalam ranah praksisnya. Melalui model, teori dapat dikonfirmasi, ditolak, atau dirumuskan kembali, ataupun dirubah. Kemudian model ini dapat menjadi alat verifikasi teori. Kemudian yang lain ini adalah model dapat membentuk struktur untuk suatu formulasi teori ataupun mengkonfirmasi teori. Dan ini kurang lebih skemanya begitu ya. Jadi proposisi-proposisi tingkat rendah ini yang pada umumnya adalah membentuk menjadi model, dan nantinya ketika ini diuji, validasinya itu adalah menguji dari proposisi-proposisi tadi. Kemudian model ini sendiri dapat merupakan representasi fisik dari teori. Jadi bisa menggambarkan aplikasi teori, tentunya dengan batasan-batasan yang kondisional. Model dalam pengembangannya, ketika ini diaplikasikan pada beberapa kasus, mungkin 1-2 kasus atau kasus tertentu, ini bisa jadi akan mengkonfirmasi dari teori yang digunakan di awalnya. Gitu. Apakah nantinya akan sama begitu ya, apa yang didapatkan di kasus itu dengan menggunakan model tersebut dengan teori awalnya, ataukah ada hal-hal yang tidak sesuai begitu. Nah, ini bisa jadi nantinya akan mengarah kepada modifikasi teori atau formulasi teori. Kemudian mengenai urgensi model ada beragam. Ini juga saya peroleh waktu itu belajar bersama Prof. Jun. Jadi ada berbagai kondisi yang mendorong kenapa sih diperlukan model begitu. Ada berbagai kondisi. Yang pertama misalnya kondisi pertama ini adalah teori yang terkait dengan kelompok fakta tertentu belum ada. Jadi belum ada teori yang sesuai dengan apa yang nantinya akan menjadi fokus penelitian. Peran model di sini atau urgensi model ini nantinya akan dapat digunakan untuk membangun teori. Pada kondisi yang lain, teori terkait kelompok fakta tertentu itu sebenarnya sudah ada, tapi sulit dijelaskan gitu, secara matematis dengan teknik yang ada saat ini. Sehingga peran model di sini adalah digunakan untuk menjelaskan teori secara lebih simpel, secara lebih sederhana. Kemudian kondisi yang ketiga, ini ada ketika pada satu proses penelitian gitu ya, teori-teori yang ada ini tidak jelas keterkaitannya, sehingga model ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antar teori-teori yang ada tersebut. Kemudian kondisi yang keempat, teorinya ada tapi tidak lengkap, dan model ini bisa
dikonstruksikan untuk menyempurnakan teori. Kemudian kondisi yang kelima, urgensi model ini didorong dengan adanya munculnya informasi baru dari kelompok fakta tertentu. Dan peran model di situ adalah untuk memastikan teori baru tersebut. Apakah ini tetap sesuai dengan kelompok fakta tertentu, atau kelompok fakta tersebut bisa dikonstruksikan sebagai satu model dari teori terbaru. Kemudian kondisi keenam ini jika teori terkait kelompok fakta tertentu sudah ada, tapi penjelasan terkait fakta bersifat belum pasti. Dan peran model di sini itu bisa digunakan untuk memberikan penjelasan. Kemudian kondisi yang ketujuh, ini ketika sebuah sistem sulit diuji secara langsung karena misalnya ukurannya terlalu besar, ya, terlalu luas. Sehingga dilakukan eksperimen dengan model sebagai representasi, jadi disederhanakan dari satu sistem tersebut untuk memunculkan informasi yang diperlukan. Dan kondisi yang ke-8 ini, jika tingkatan teoretiknya itu sangat jauh dari tingkatan empiriknya, sehingga konsep tidak dapat diinterpretasikan secara cepat dalam empirik. Ini biasanya arahnya pada model yang digunakan untuk perancangan atau perencanaan, gitu ya. Model digunakan untuk menjembatani antara tingkatan teoretik dan empirik. Gambaran umumnya, jadi kalau ini dibawa ke dalam kaitannya dengan perencanaan dan perancangan, kita melihat ada aspek teoretik dan ada aspek empirik. Ini khususnya adalah tadi yang ke-8 gitu ya. Jadi tingkatan teoretik sangat jauh dari tingkatan empiriknya. Jadi posisi model seperti di skema awal, posisinya adalah pada ranah teoretik, dan perannya ini adalah menjembatani dari teori menuju kepada empirik. Dan akan dengan adanya model ini nantinya akan lebih jelas, lebih terukur. Sebetulnya bisa gitu ya, dari teori kemudian ini digunakan langsung pada desain atau rencana begitu. Tapi seringkali mungkin biasanya banyak subjektivitas begitu ya muncul. Nah, supaya ini lebih terukur, lebih rasional begitu, model ini bisa digunakan sebagai jembatannya. Ketika melihat tahapannya, ini dari diagram tadi, kemudian coba diperjelas begitu ya, ada tahap deskriptif, ada tahap pembuatan model atau konstruksi modelnya, kemudian tahap perencanaan atau perancangan. Jadi pada tiap tahap itu kita coba melihat ada aktivitas yang sifatnya abstraksi, ada aktivitas yang sifatnya empirik. Pada tahap deskriptif ini biasanya dilakukan adalah mendeskripsikan kondisi atau karakteristik umum, kemudian dan itu biasanya melihat pada kasus-kasus yang sudah ada. Kemudian kegiatan empirinya ini adalah mendeskripsikan masalah, kondisi, atau karakteristik khusus pada lokasi atau kasus tertentu. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, tahap pembuatan model, dari kegiatan abstraksi tersebut, kemudian dirumuskan pola umum atau model ideal, ya ini sebagai dasar konseptual atau teoritis dalam mencari solusi umum terhadap satu kondisi tertentu. Pembuatan model ini hanya ada pada kegiatan abstraksi, jadi tidak ada yang kegiatan empirik. Nah, kemudian untuk tahap perancangan ini peran model adalah tadi menjembatani menuju kepada kegiatan empirik. Jadi arahnya nantinya dari model tersebut akan bisa mengarah pada solusi berwujud perencanaan atau perancangan,
untuk mengatasi masalah pada satu kasus tertentu. Kemudian masuk kepada model konseptual. Jadi pemahaman model konseptual ini adalah model yang masih mendasar, begitu ya. Jadi model tahap awal, gitu. Untuk bisa dibawa kepada satu model yang lebih aplikatif, tentunya komponen-komponennya harus lebih valid, gitu ya. Jadi nanti proses pengujiannya tentunya juga lebih panjang. Pemahaman umum dari model konseptual ini saya coba sampaikan bahwa secara mendasar itu model konseptual merupakan model yang merepresentasikan fenomena dalam bentuk konsep. Dan biasanya model konseptual ini merupakan model kualitatif yang menegaskan keterkaitan-keterkaitan penting dalam sistem dan proses suatu fenomena. Jadi dalam model konseptual ini kita akan nantinya akan ada komponen-komponennya yang antar satu komponen dengan komponen yang lain ini memiliki keterkaitan-keterkaitan dalam membentuk satu sistem, gitu ya. Dan ini bisa merepresentasikan satu fenomena tadi. Model konseptual ini biasanya digunakan sebagai langkah pertama untuk pengembangan model-model yang lebih kompleks dan lebih tajam, ya. Model konseptual ini juga dapat diartikan sebagai model yang terbentuk setelah proses konseptualisasi dalam proses berpikir. Jadi sebelum mengkonstruksikan satu model konseptual itu sudah ada satu temuan atau satu simpulan, gitu ya, konsepnya begitu. Kemudian baru kemudian dari konsep tersebut dibawa pada satu bentukan model. Struktur dasar dari model konseptual ini pada dasarnya adalah siklis, gitu ya, dan ditujukan untuk memperlihatkan keterkaitan antar komponen yang dinamis. Dan tadi ini kurang lebih juga sama, serupa dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Keterkaitan antar komponen serta kualitasnya ini dapat diidentifikasi untuk satu target tadi, proses perencanaan dan perancangan, gitu ya. Dan ini biasa banyak digunakan juga misalnya untuk intervensi satu kebijakan tertentu. Kemudian langkah-langkah atau kerangka pemodelan dalam pengembangan pemodelan konseptual ini gambaran umumnya seperti ini, tapi nanti di dalam prosesnya bisa jadi akan ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi yang pertama itu adalah penentuan tahapan pengembangan model dan tujuan dari model tersebut apa. Kemudian yang kedua adalah penentuan batasan ruang, waktu, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data dan informasi terkait fenomena. Kemudian yang keempat ini adalah identifikasi komponen-komponen dan proses yang akan direpresentasikan. Dilanjutkan dengan identifikasi elemen simulasi dan keterkaitan antara elemen. Baru kemudian yang terakhir adalah proses dari dokumentasi dan evaluasi model untuk mendapatkan model akhirnya, gitu. Baik, kita masuk pada kasus. Ini kasus yang saya pakai adalah kasus yang dulu menjadi judul penelitian saya. Pengembangan kawasan stasiun kereta api pada waktu itu mengembangkan model konseptual untuk transit oriented development, khususnya untuk rel, moda kereta api yang ada di Indonesia, karena memang mengambil kasus beberapa kota Indonesia yang sudah katakanlah ada menjalankan sistem layanan
transportasi kereta api perkotaan sebagai konteks lokal untuk dipahami, dan mengambil kasus kasus penelitian dan amatannya adalah kasus-kasus yang ada di sepanjang komuter Solo Jogja. Jadi ini nanti saya sampaikan juga kenapa pilihannya adalah kasus tersebut. Jadi idenya adalah, atau gambaran umumnya adalah bagaimana dari teori TOD yang sudah berkembang sebelumnya, kemudian karena teori-teori rancang kota ini kebanyakan adalah dari barat, itu karena tidak ada yang lokal gitu ya teorinya. Jadi teori ini, teori TOD itu adalah teori barat. Kemudian ketika ini nantinya akan dibawa untuk satu proses perencanaan, perancangan untuk mengambil satu kebijakan, tentunya tidak bisa secara langsung untuk digunakan. Jadi perlu diadaptasi terlebih dahulu dalam konteks Indonesia, kemudian dikembangkan, dibuat modelnya terlebih dahulu dengan konteks lokal, kemudian diuji kesesuaiannya dengan konteks lokal, kemudian dari model yang sudah diuji, nantinya ini akan bisa digunakan untuk memodifikasi model yang umum, kemudian bisa digunakan juga untuk mereview teori yang tentunya ini akan dibawa kepada teori yang sifatnya lebih lokal. Excuse kembali, ini yang saya lakukan pada waktu itu sebelum keluarnya Peraturan Menteri ATR tahun 2017 mengenai aturan pengembangan kawasan TOD. Jadi hampir bersamaan, tapi saya selesai duluan. Jadi memang tadi saya sampaikan juga berapa mungkin tidak sama begitu ya, tapi kurang lebih esensinya sih sebetulnya sama gitu ya untuk konsep umumnya gitu. Dan ketika ini dibawa ke Indonesia itu sudah merefer juga dari konteks lokalnya. Kemudian penjelasan yang lain ini adalah dalam penelitian ini teori diadaptasikan dengan kondisi empiri untuk menjadi dasar dalam mengkonstruksi model yang sesuai dengan kondisi empiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan uji validasi terhadap model tersebut dalam konteks empirik, dan hasil uji validasi model tersebut ini merupakan model konseptual yang ideal gitu ya dalam konteks empirik, dalam kondisi empirik, yang kemudian harapannya ini dapat digunakan untuk mengkaji ulang dan memodifikasi teori yang sebelumnya sudah ada. Ini gambaran awal, gitu. Saya mulai dari latar belakang, namun tidak semua proses saya akan sampaikan, mungkin yang kaitannya dengan menyusun model saja. Jadi itu yang ini yang menjadi istilahnya apa ya, pemicu gagasan untuk kenapa mengambil pemodelan untuk kasus penelitian ini. Jadi isunya sebetulnya berangkat dari ketidakseimbangan dari rancang kota atau kondisi dari perkotaan kita dalam sisi pengembangan kawasannya dengan sarana prasarana untuk mobilitas perkotaan. Jadi inilah yang kemudian kalau di banyak kota dunia itu sudah disinergikan gitu ya, pengembangan kawasan dengan pola mobilitas harian dari perkotaannya. Namun kalau di kita itu kebanyakan berdiri sendiri-sendiri, penyelesaian pengembangan kawasan sendiri, kemudian pengembangan layanan transportasi ini juga berdiri sendiri. Sehingga semangatnya dalam hal ini adalah mensinkronkan antara atau mensinergikan lebih tepatnya antara urban transport dan urban form. Kasusnya dikerucutkan pada
pengembangan kawasan stasiun kereta api, karena isunya pada waktu itu banyak stasiun-stasiun yang tidak difungsikan lagi, padahal sebetulnya punya potensi dalam, katakanlah punya peran dalam, misalnya ini ketika hidup nantinya akan bisa juga menggerakkan menjadi generator perkembangan kawasannya gitu. Jadi kemudian idenya adalah bagaimana mengembangkan kawasan-kawasan stasiun ini dengan konsep transit oriented development seperti yang banyak dilakukan pada kota-kota dunia begitu ya. Namun tadi bahwa teori TOD atau konsep TOD yang ini berasal dari Barat itu banyak celahnya atau cukup berjarak begitu ya, cukup ya tadi istilahnya mungkin gapnya terlalu jauh gitu ya dengan kondisi existing dari kawasan-kawasan stasiun yang ada di Indonesia. Sehingga di sini perlu adanya satu model tadi untuk menjembatani bagaimana teori itu bisa dibawa ke dalam implementasi gitu. Jadi pentingnya kenapa ada model adalah dipicu oleh isu tadi. Langkah-langkahnya ini coba saya sampaikan, jadi saya persingkat lebih ke bahasan untuk konstruksi. Jadi yang pertama tentunya kita harus punya satu gambaran gitu ya, bagaimana sih kita menyusun tahap demi tahap untuk bisa menghasilkan satu model itu tadi. Jadi memang ini seperti pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ini sebetulnya menggambarkan langkah-langkah dari penyusunan model tersebut. Jadi yang pertama mengetahui dulu prinsip-prinsip pengembangan kawasan, kemudian bagaimana transformasi konsep yang sudah ada tersebut di beberapa negara sebagai best practice, nanti dipelajari di situ apa yang membuat satu sistem itu berjalan, komponen-komponen apa saja yang punya pengaruh dalam satu sistem tersebut. Kemudian seberapa jauh pengaruh satu dengan yang lainnya, seberapa jauh keterkaitan satu dengan yang lain. Kemudian tahap berikutnya ini kita bawa kepada kasusnya, kepada objek amatan yang nanti akan kita teliti. Jadi mulai melihat kepada sejauh mana sebetulnya prinsip-prinsip TOD ini dapat ditransformasikan dalam pengembangan kawasan stasiun kereta api di Indonesia. Yang pertama tentunya adalah dengan melihat atau mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana karakter fisik dari kawasan stasiun, kemudian bagaimana karakter sistem transportasi publiknya, dan kemudian sekaligus juga melihat pola mobilitasnya. Apakah ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya? Ini untuk nantinya mencari tahu juga, gitu ya. Adakah aspek-aspek lokal atau komponen-komponen lokal yang mewarnai dari yang bisa mewarnai dari pengembangan kawasan stasiun nantinya yang mungkin ini tidak ada atau berbeda dengan negara barat gitu ya, apa yang kita jumpai di negara barat. Baru kemudian sesudah itu mencoba untuk dikerucutkan pada diperas dalam seperti apa konsep yang sesuai untuk pengembangan kawasan stasiun. Nah, berangkat dari konsep yang sesuai ini, baru kemudian kita bawa kepada konstruksi modelnya. Bagaimana konsep pengembangan kawasan stasiun kereta api pada ragam tipologi lokasi. Jadi tipologi lokasinya ini juga berangkatnya adalah dari
kajian lokalitas tadi ya. Jadi, akan berbeda kalau misalnya di teori awalnya dia mengelompokkan tipologi lokasi itu mungkin hanya 2 atau 3, ini mungkin bisa berbeda gitu ya, karena kita melihat dari konteks lokal Indonesia. Bagaimana bagaimana konsep pengembangan kawasan tadi pada ragam tipologi lokasi. Jadi pada tipologi lokasi yang berbeda tentunya ada signifikansinya masing-masing gitu ya, sehingga ini nanti akan dapat dikembangkan sebagai model konseptual untuk nantinya bisa dibawa kepada proses perancangan atau perencanaan lebih lanjut. Ini sebetulnya bentuk singkat dari tadi yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi proses untuk menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Dari 1 itu mulai mengkaji teori, mengkaji kasus-kasus yang serupa, dalam hal ini adalah best practice, kemudian seberapa jauh fleksibilitas transformasinya, kemudian ketika yang kedua ini kita masuk kepada kajian kasus lapangan, dari situ kita bisa melihat sejauh mana sebetulnya prinsip-prinsip TOD ini bisa dibawa dalam konteks lokal, kemudian baru sesudah itu kita bawa ke dalam konsep dan arahnya nanti dikembangkan menjadi sebuah model konseptual. Ya, ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, konsep TOD aslinya atau teori TOD aslinya ini sebagai bentuk pengembangan kawasan yang mengakomodasi tadi sinergi antara penyelesaian urban development-nya, pengembangan kawasannya, dan transportasi bukan dalam mendorong mobilitas perkotaan. Jadi intinya pentingnya TOD itu adalah untuk mempermudah pergerakan, memberikan aksesibilitas pada mobilitas, dan ini yang menjadi pegangan nanti dalam mengembangkan model. Tadi di sisi lain, teori TOD ini wacananya adalah negara maju, negara barat, gitu ya, sehingga perlu kajian adaptasi untuk konteks negara berkembang. Kemudian dalam konteks penelitian, TOD ini dideskripsikan nantinya teorinya dalam bentuk model konseptual ideal, sehingga akan dapat menjembatani jarak antara teori dan kondisi empirik. Sekaligus untuk modifikasi teori dari TOD di negara berkembang. Ini gambaran singkatnya. Jadi dari teori kemudian kita mengembangkannya menjadi model, dan model ini nantinya akan menjadi jembatan untuk menuju empirik, dan model ini nantinya akan dibawa juga dibalikkan lagi untuk memperkaya dari teori TOD. Ini skema yang awal tadi, kemudian dibawa kepada kasus teori konsep TOD, kemudian dikembangkan menjadi model TOD Indonesia, dan ini nantinya akan dibawa kepada untuk bisa diimplementasikan. Namun tadi catatannya ini Mas, sehingga sebetulnya masih perlu menajamkan gitu ya, untuk bisa lebih aplikatif sifatnya. Kemudian langkah yang kedua ini adalah penentuan batasan ruang, waktu, dan faktor lainnya mempengaruhi sistem. Ya, ini kurang lebih sama yang saya sampaikan. Tipologi kawasan stasiun kereta ini kalau kita lihat bisa jadi akan beda dengan apa yang sudah diuraikan dalam teori TOD aslinya. Jadi kita tetap melihat bagaimana sih konteks lokal kita, begitu ya, bagaimana karakter
kawasannya, kemudian bagaimana karakter mobilitasnya, bagaimana keterhubungannya dengan moda transportasi existing, ini menjadi satu gambaran awal untuk kita bisa mengembangkan nanti model yang lebih bisa digunakan gitu ya. Dalam hal ini, kasus yang kebetulan waktu itu saya ambil adalah jalur kereta api Jogja Solo. Ini dipandang tepat karena jalur tersebut ini yang pertama adalah melayani mobilitas komuter harian, kemudian banyak stasiun yang pada waktu itu tidak difungsikan. Jadi kalau pada waktu itu yang berfungsi hanya Jogja, Solo, dan Klaten gitu ya. Stasiun-stasiun kecil yang ada di sepanjang jalur itu tidak banyak untuk difungsikan. Nah, isu yang lain itu adalah bahwa Jogja, Solo, dan sepanjang jalur layanan kereta tersebut itu banyak kota-kota yang kota kecil, kota sedang, kota besar gitu ya. Dan ini kota-kota jenis kota-kota ini yang banyak kita jumpai di perkotaan Indonesia gitu, sehingga harapannya dengan mendapatkan model untuk tipologi masing-masing kawasan sesuai dengan konteks kotanya, ini lebih model ini akan lebih bisa banyak memberikan manfaat gitu ya. Kemarin di awal juga sempat punya satu alternatif gitu ya. Apakah ini sebaiknya yang dikaji adalah yang sudah lebih eksis gitu ya, misalnya di Jabodetabek gitu. Otomatis itu adalah kota metropolitan. Namun kita melihatnya lebih karena isu-isu yang tadi banyak yang tidak difungsikan, kemudian masih punya potensi besar untuk dikembangkan, dan kasus-kasusnya ini dipandang lebih mudah untuk digeneralisasi gitu ya, karena banyak dijumpai pada kasus perkotaan Indonesia. Model yang dibangun ini nantinya akan dapat memahamkan dan menjelaskan bagaimana sistem ini akan memberikan respon pada berbagai kondisi yang berbeda sesuai dengan tipologi kawasannya, dengan melihat keterkaitan antar komponen, dan akan dapat mengevaluasi nantinya adalah performansi serta memberikan prediksi yang layak dari sistem tersebut. Ini yang tadi saya sampaikan, dasar pertimbangannya begitu ya, kenapa perlu dibatasi dan kita perlu memilih kasus yang tepat. Jadi pemilihan kasus ini juga menjadi satu langkah atau satu tahap yang memang perlu untuk dicermati dalam pengembangan model supaya tadi aspek transferabilitasnya itu ada gitu ya. Ketika mengembangkan model tapi kemudian istilahnya mungkin tidak banyak yang serupa dengan kasus yang kita gunakan untuk mengkonstruksi model, ini menjadi tidak banyak berdaya guna nantinya. Jadi pertimbangan mudah digeneralisasi ini menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan penting. Mengapa jalur Jogja Solo? Tadi juga sudah saya sampaikan, potensi lahan yang memadai, kemudian potensi infrastruktur perkereta apian yang baik namun tidak optimal pada waktu itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya difungsikan ya, kecuali mungkin 1-2 yang ya masih ada 2 yang karena memang kondisinya tidak bisa difungsikan lagi. Kemudian yang lain adalah potensi pengguna jalur layanan yang cukup banyak gitu ya, kemudian memiliki tipologi urban form yang beragam, jadi tidak seragam gitu ya. Kita mungkin bisa melihat ada yang tipologinya kota besar, ada yang tipologinya kota sedang, ada yang tipologinya kota kecil atau mungkin rural area. Ini menjadi kasus yang menarik untuk
kita lihat apa yang nantinya dalam model itu bisa dipegang sebagai konsistensi dari masing-masing kasus yang kita kaji. Tapi kita juga bisa melihat signifikansinya apa dari masing-masing kasus yang nantinya akan dikembangkan menjadi model. Hal yang lain yang kita juga mempertimbangkan kenapa memilih jalur ini adalah bahwa jalur ini adalah memiliki dukungan dari kebijakan pemerintah. Jadi sudah ada beberapa regulasi pada waktu itu yang mengarah pada mungkin ya pengembangan kawasan di stasiun, tapi memang arahnya belum cukup jelas untuk apakah ini akan ke TOD atau tidak. Kemudian di awal ini prosesnya begitu ya. Jadi teori dan konsep terlebih dahulu ini kita pelajari, kemudian dari situ kita bisa melihat prinsip-prinsip fungsionalnya seperti apa, bagaimana proses dan transformasi inovasi ini digunakan dalam pengembangan TOD gitu, pada kasus-kasus pada teori dan pada kasus-kasus yang biasanya ini digunakan untuk menjelaskan dari teori. Jadi di situ ada situasi dan lingkungan tertentu. Kemudian dari apa yang kita dapatkan di referensi awal, dari referensi induknya, kita coba melihatnya pada best practice. Jadi dari ranah empiri, dari best practice-nya. Jadi memang pada waktu itu mengambil best practice dari beberapa kota, beberapa negara. Jadi ya alhamdulillah pada waktu itu sempat untuk mendapatkan dukungan untuk ke beberapa kasus negara di luar Indonesia, sehingga kita bisa melihat seberapa jauh sih atau bagaimana penerapan dari TOD ini pada kasus-kasus di luar Indonesia. Di situ kemudian ada satu generalisasi prinsip-prinsip TOD itu seperti apa. Dengan kita melihat apa yang ada di teori dan kemudian kita melihat apa yang ada di ranah praksis ini seperti apa saja yang disesuaikan, seperti apa fleksibilitasnya gitu. Kemudian dari kasus acuan itu kemudian kita mencoba membawanya kepada kondisi empirik. Jadi pada kasus-kasus yang akan kita gunakan atau yang akan kita gunakan dalam pengembangan model nantinya. Jadi kita sebut di situ sebagai kasus target, dan ada satu lagi sebetulnya tambahan, ada satu proses lagi untuk sebelum konseptualisasi itu adalah diperkaya dengan mempelajari konteks lokal dalam pengembangan stasiun, dan proses itu dilakukan juga dengan sama dengan kajian best practice, bukan best practice ya, kalau best practice mungkin yang sudah menjalankan, tapi pada kasus-kasus pengembangan kawasan stasiun atau pengembangan dari embrio TOD ini yang ada di Jabodetabek pada waktu itu, untuk memperoleh apa saja konteks lokal potensial yang barangkali ini tidak kita jumpai pada kasus-kasus yang sifatnya lebih global gitu ya. Dan dari situ prosesnya baru kemudian kita menuju pada proses konseptualisasi dan kemudian membawanya pada arahan model konseptual. Untuk penentuan ini ya, terlebih dahulu kita menipologikan kasus-kasusnya masing-masing. Jadi kalau di Jogja Solo itu ada sekian banyak stasiun, nah kemudian kita menipologikan karakter kawasannya, karakter kawasan dari stasiun itu seperti apa. Pada waktu itu yang digunakan adalah menggunakan karakter
ruang dan bentuk perkotaan gitu ya. Jadi ada karakter space dan formnya yang menjadi acuan. Apakah ini masuk kepada kawasan stasiun dengan konteks urban, apakah konteks suburban atau rural, begitu. Ini menjadi acuan dalam mengelompokkan masing-masing stasiun tadi berada pada tipologi kawasan yang seperti apa. Nah, satu hal lagi yang menjadi acuan di dalam menipologikan lokasi ini adalah jarak terhadap pusat urbannya. Jadi pada waktu itu saya menggunakan dua referensi ini. Satu melihat karakter kawasannya, yang kedua adalah melihat jaraknya dari pusat kota. Kalau karakter kawasan ini kita bisa melihat dalam best practice itu, dalam proses sebelumnya dalam best practice saya menjumpai juga gitu ya. Kenapa menggunakan dua ini? Karena dalam proses melihat best practice itu saya menjumpai meskipun jaraknya jauh dari pusat perkotaan gitu ya, bisa dikatakan mungkin suburban pun sudah lewat gitu ya. Tapi karakter pengembangannya bisa jadi adalah karakter kawasannya adalah karakter urban gitu. Jadi dua hal ini kemudian digunakan. Jadi bisa jadi nanti arah pengembangnya adalah lokasinya itu pada jarak yang dari urban, misalnya dikategorikan sebagai rural ya di situ. Tapi pengembangan kawasannya, arahnya itu lebih berkarakter suburban atau urban karena mempunyai satu potensi yang bisa dikembangkan ke arah karakter tersebut. Gitu. Jadi dua ini menjadi acuan. Nah, kemudian ketika saya melihatnya di ATR yang sekarang mereka juga sudah menggunakan, tapi sudah ini ya, katakanlah sejalan gitu ya antara yang kota yang berkarakter TOD kota itu yang berada di pusat kota, kemudian yang agak jauh itu subkota, kemudian yang terjauh itu adalah TOD yang lingkungan gitu. Jadi sudah memasukkan sekaligus, tapi sebetulnya untuk satu ragam temuan yang lebih banyak, menggunakan dua ini barangkali akan jauh lebih kaya sebetulnya. Nah, untuk langkah berikutnya ini adalah pengumpulan data dan informasi terkait fenomena. Ini awalnya kita mendapatkan dasar dulu begitu ya dari referensi yang kita baca, kemudian dari tadi best practice yang kita pelajari, mendapatkan satu prinsip keterkaitan antara komponen dalam sistem TOD gitu. Jadi komponen komponen density dan diversity atau densitas dan diversitas kepadatan dan ragam fungsi ini akan membentuk satu kawasan yang kompak. Kemudian desain untuk orientasi pada pejalan kaki dan kedekatan dengan jarak dengan titik pergantian moda ini membentuk satu sistem walkability, dan kemudian destination accessibility ini membentuk satu sistem dari intermodality. Komponen-komponennya ini adalah 5D itu tadi, density, diversity, design, distance, dan destination. Kemudian sistemnya itu masing-masing membentuk sistem kecil, compact, walkable, dan intermodal tadi. Kemudian yang terkait sehingga akan membentuk mobilitas internal dalam kawasan dan aksesibilitas mobilitas eksternal keluar kawasan. Dari sini kita bisa melihat ada komponen yang saling terkait dan ini saling mempengaruhi dalam membentuk satu sistem pengembangan kawasan berorientasi transit. Dan ini nantinya akan kita coba
gali informasinya dalam kasus-kasus yang kita pelajari, yang kita jadikan amatan dalam penelitian. Tadi yang pertama adalah pengelompokan kasus berdasarkan lokasi. Jadi tadi ada dua referensi yang saya gunakan. Yang pertama melihat pada karakter fisik kawasan, yang kedua melihat kepada jarak terhadap urban. Nah, ini memappingkan kemudian kasus-kasus target gitu yang menjadi objek dari penelitian di sepanjang jalur tadi berdasar misalnya Tugu, ini dalam stasiun Tugu atau kawasan stasiun Tugu, ini sebetulnya melihat dari karakter kawasan dia masuknya kepada inti urban, tapi kemudian ketika kita melihat dalam jarak dari pusat kota, ini memang betul ada di pusat kota, sehingga kita bisa katakan ini berada pada urban dan karakternya itu adalah inti urban. Hal yang lain misalnya mengambil stasiun misalnya stasiun Maguwo, begitu. Stasiun Maguwo ini jaraknya terhadap pusat urban kita bisa mengatakan mengelompokkan dalam urban rural. Tapi karakternya ini kita bisa melihat punya satu karakter suburban berdasarkan kriteria-kriteria yang kita pelajari tadi. Jadi ini pengelompokannya, kemudian dari situ kita sinkronkan ini dengan kawasan kajian best practice di awal, bagaimana kita mengkategorikan tadi juga idealnya seperti apa. Nah ini memang tidak sebanding, makanya tadi gap-nya terlalu jauh gitu ya. Nah dari pengelompokan ini kita akan mencoba mendapatkan tadi sebetulnya ketika kita mempelajari best practice, arah pengembangannya itu seperti apa. Bisa lebih beragam gitu. Ketika kita melihat misalnya satu kawasan stasiun yang berada di dalam jarak terhadap pusat urbannya itu cukup jauh, katakanlah pada konteks rural, pada jarak rural begitu ya, tapi karakter kawasannya itu bisa punya satu pengembangan karakter kawasan dengan image pusat urban gitu. Nah ini yang menarik ada di situ. Jadi tidak selalu yang berada di rural itu harus dikembangkan ya seperti pedesaan, tapi dia bisa juga loh karena potensi yang dimiliki menjadi satu pusat aktivitas baru di situ sebagai pusat dengan karakter pusat urban. Ini yang menjadi dasar. Kemudian dari situ mulai untuk dikaji satu persatu masing-masing kasus, mulai dari best practice, kemudian diperbandingkan. Kita mencoba untuk melihat idealnya seperti apa, kemudian pada kasus yang kita amati, yang kita teliti itu seperti apa. Dan ini kalau kita melihat pada kasus best practice, seperti apa untuk compactness tadi. Jadi kalau kita melihat komponen tadi ya, masing-masing komponen, itu ukurannya selain besaran, angka, itu juga setting. Jadi setting ini dalam artian posisinya ada di mana. Jadi densitas tinggi seperti yang di sebelah kiri itu densitas tinggi digambarkan dengan merah, kemudian posisi dari densitas yang lebih tinggi pada kawasan itu pada sisi yang mana. Dan ini kemudian digeneralisasi dan kemudian dibawa kepada satu pegangan di dalam nantinya ketika kita akan membawa yang di konteks lokal ini untuk menjadi ideal seperti apa. Ini sampai akhirnya kemudian didapatkan generalisasi dari kajian best practice untuk kawasan acuan sampai kepada seberapa banyak nantinya proporsi dari jumlah penumpang. Memang ketika kita mengembangkan satu kawasan TOD, ini implikasinya adalah pada
tadi jumlah penumpang tadi ya, jumlah penumpangnya, paling tidak proporsi penumpangnya seberapa yang diharapkan dari pengembangan kawasan TOD. Pengembangan kawasan secara umum ini nantinya punya dampak pada pengembangan dari pengguna layanan transportasinya. Demikian juga ketika kita mengembangkan layanan transportasi, ini harapannya akan berkembang pada atau punya pengaruh yang besar juga pada pengembangan kawasan. Sehingga tadi disebutnya kenapa TOD, Transit Oriented Development. Pada kasus-kasus dunia yang lain, mungkin di beberapa tempat juga, meskipun ada pengembangan kawasan yang cukup signifikan pada satu kawasan di area transit node seperti stasiun gitu ya, dan ada pengembangan layanan transportasi yang baik juga di sekitar pada kawasan tersebut. Namun seringkali juga tidak nyambung. Jadi tidak nyambungnya adalah bahwa tidak ada satu keterhubungan antara orang yang bertempat tinggal di situ, orang yang bekerja di situ dengan pengguna keretanya begitu. Sehingga namanya bukan transit oriented development, tapi transit adjacent development, pengembangan transit yang berdekatan dengan pengembangan satu kawasan. Sedangkan pada TOD ini menjadi satu sistem gitu. Apa yang terjadi pada ridership, pada penggunaan moda transportasi utamanya di situ, ini akan punya pengaruh pada pengembangan kawasan. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang kenapa tadi kajiannya itu juga sampai kepada proporsi pengguna atau proporsi pengguna layanan transportasi publiknya, ini karena memang dalam satu sistem ini harus saling terkait. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan dari kajian best practice kawasan acuan, kemudian melihat konteks lokal pada waktu itu melihat dari kasus-kasus kawasan stasiun yang ada di Jabodetabek. Jadi beberapa juga dipetakan dan kemudian tujuannya adalah sebetulnya adalah mencari tadi aspek-aspek lokal apa saja yang sekiranya ini punya pengaruh gitu ya dalam pengembangan kawasan TOD. Jadi memberi warna lokalnya gitu. Untuk kemudian nanti dibawa kepada pengembangan kawasan targetnya. Nah, langkah berikutnya ini adalah identifikasi komponen-komponen dan proses yang akan direpresentasikan. Jadi di sini mencoba mencari keterkaitan antara satu dengan yang lainnya seperti apa. Sebenarnya ini juga bisa juga nanti dibalik gitu ya, dari transportasi, kemudian ke mobilitas dan ke form and design dari kawasan. Sesudah itu kemudian dicari keterhubungan satu dengan yang lain pada waktu itu. Jadi elemen-elemen apa saja yang nanti akan dibawa menjadi komponen-komponen dalam membentuk modelnya gitu. Jadi ini adalah identifikasi elemen simulasi, bagaimana keterkaitan antar elemennya, dan ini bagaimana nantinya akan kita bawa dalam konstruksi model. Langkah yang berikutnya ini adalah evaluasi model. Tadi sudah disampaikan dasar pengembangan modelnya, ini adalah model yang merepresentasikan fenomena keterkaitan antar komponen yang merujuk pada komponen-komponen TOD pada konteks Indonesia untuk dimanfaatkan dan dicari solusi permasalahannya. Dan dalam mencari solusi permasalahannya. Permasalahan kasus-kasus yang serupa ya tentunya. Kemudian pemanfaatan model konseptual dalam mencari solusi permasalahan ini akan menghasilkan strategi yang berbeda untuk kondisi kawasan yang juga berbeda. Dari proposisi dasar dari penelitian ini itu adalah aksesibilitas mobilitas. Jadi kemudahan di dalam bermobilitas harian ya, yang dibentuk oleh integrasi atau sinergi antara karakter fisik kawasan dan layanan transportasi publik kawasan. Dan integrasi ini dibentuk oleh
konsep compactness, walkability, serta intermodality tadi yang didapatkan dari kajian sebelumnya. Kemudian pengembangan model ini untuk bisa digeneralisasi, ini mensyaratkan kondisi kawasan yang nantinya bisa diaplikasikan. Ini adalah kawasan stasiun yang masih dalam kategori punya densitas rendah dan sedang berdasar standar, kemudian sistem layanan transportasi publik komuter, dan dukungan kebijakan pemerintah terkait pengembangan kawasan stasiun. Jadi ini adalah kondisi dasar satu kawasan yang harus dimiliki oleh satu kawasan untuk bisa menerapkan dari model tersebut. Kemudian konstruksi model, dari pengembangan model konseptual ini, inputnya ini diambil dari dua sisi, dari aspek karakter fisik kawasan, ataupun input dari layanan transportasi publik kawasan, karena memang harus terhubung gitu ya, harus saling tersinergikan. Melalui input karakter fisik kawasan nanti akan didapatkan gambaran rail ridership-nya, sedangkan melalui input rail ridership ini akan didapatkan gambaran karakter sehingga dari dua sisi sebenarnya memulai proses untuk simulasi modelnya ini bisa dilakukan. Model dikembangkan pada masing-masing tipologi fisik kawasan dalam dua skenario. Jadi ada skenario minimal, pengembangan sesuai karakter kawasan, dan skenario maksimal. Ini pengembangan kawasan dengan tadi melihat potensinya, gitu, dengan melihat kemungkinan untuk peningkatan karakter kawasan. Skenario minimal ini dikembangkan sebagai acuan kondisi dasar untuk inisiasi kawasannya, pengembangan kawasannya. Sedangkan skenario maksimal ini untuk satu kondisi lanjut di mana ketika nantinya pengembangan kawasan stasiun sudah dapat menstimulasi operasional layanan kereta api. Ini konstruksi model dan proses evaluasinya. Jadi ini inputnya dimulai dari seberapa densitas, diversitas, desain, kemudian distance dan destination ini kita skemakan, gitu ya. Ketika ada satu kawasan itu densitasnya sekian, kemudian proporsi fungsinya sekian, ini harus seberapa begitu nantinya pengembangannya supaya mencapai satu kondisi ideal, misalnya untuk penggunaan dari operasional layanan transportasi publik. Ya, ini kurang lebih proses yang saya lakukan pada waktu itu. Jadi karena saya terus terang menyampaikan pada promotor saya, pada Prof. Danang pada waktu itu, karena saya tidak pandai di dalam mengoperasionalkan atau memodifikasi model di software, maka beliau menyarankan sudah menggunakan Excel saja, gitu ya. Sehingga ini paling simpel begitu ya. Jadi menggunakan rumus-rumus Excel, kemudian untuk mengetahui seberapa jauh kita harus mengembangkan satu kondisi yang ideal dari KDB, KLB, atau intensitas lahan, misalnya fungsi apa yang kita kembangkan, kemudian sejauh mana agar kawasan tersebut itu harus walkable. Ini menghitungnya melalui memasukkan angka begitu dari satu input, kemudian sudah terbaca nantinya angka-angka yang lainnya. Kemudian ini dari sisi yang berbeda, inputnya adalah dari proporsi jumlah penumpang. Dengan proporsi jumlah penumpang yang sekian, ini nantinya seberapa jauh pengembangan kawasan yang bisa diperoleh gitu ya dari pengembangan kawasan TOD. Juga sama, prosesnya adalah dengan menggunakan
cara yang paling sederhana ini dengan Excel pada waktu itu, jadi memasukkan angka untuk proporsi jumlah penumpang, kemudian dari situ nantinya akan kita dapatkan seberapa besar nanti pengembangan fungsinya, pengembangan densitasnya, seberapa banyak jumlah unit huniannya, kemudian jumlah fasilitas yang lain juga selain hunian, dan nantinya itu bisa membentuk satu kondisi yang katakanlah seimbang gitu ya. Nah, kemudian ketika tadi sudah diperoleh prosesnya, modelnya, kemudian kita memvalidasi. Nah, validasi ini diperlukan untuk proses pemeriksaan. Apakah logika operasional model tadi sudah sesuai dengan logika diagram alurnya? Yang digunakan sebagai validasi pada waktu itu adalah kasus kawasan existing dan kawasan stasiun dalam jalur layanan yang sama yang memiliki satu tipologi yang serupa, dan kita mencoba melihat di situ apakah dari satu tipologi yang sama pada satu lokasi yang beda ini punya satu kemiripan dalam pengembangannya nanti atau berbeda gitu. Dan proses validasi ini memang yang cukup lama juga gitu ya, karena harus mencermati satu persatu sebelum sampai pada akhirnya diperoleh satu model yang kita bisa pastikan ini sudah model yang paling fix begitu. Jadi memang sifatnya masih konseptual, jadi meskipun sudah menggunakan angka, namun masih ada beberapa yang sifatnya masih asumsi gitu. Jadi memang pada waktu itu masih banyak menggunakan asumsi juga gitu, yang diantaranya misalnya pada konteks ini ketika mencari standar untuk meter persegi luas ruang yang dibutuhkan untuk fungsi-fungsi di luar unit hunian. Di luar fungsi hunian maksud saya. Kalau fungsi hunian, mungkin SNI Indonesia sudah punya banyak, densitas populasi juga punya standarnya, tapi untuk fungsi non-hunian ini yang belum dimiliki, sehingga waktu itu masih menggunakan asumsi, misalnya untuk fungsi perkantoran ini setiap pekerja membutuhkan misalnya 10 sampai 15 meter persegi, untuk fungsi industri misalnya itu sekitar 20 meter persegi per pekerja. Nah, ini masih asumsi. Jadi maka model ini masih bisa atau masih dalam taraf tadi konseptual, jadi belum bisa untuk aplikatif langsung di operasionalkan. Jadi masih butuh satu proses lagi untuk membuat model ini aplikatif diterapkan pada kasus-kasus pengembangan kawasan. Nah, ini yang kemudian didapatkan dari hasil konstruksi dan evaluasi model. Idealnya kondisi ideal dari pengembangan kawasan stasiun itu didapatkan seperti berikut ini. Jadi lebih ke kuantitatif angka begitu ya. Nah, yang ini adalah kita melihat dari sisi settingnya, posisinya seperti apa. Ketika kita merencanakan densitas, bagian mana yang harus lebih padat dibandingkan bagian yang lain. Kemudian dari sisi diversitas, bagaimana kita meletakkan fungsi hunian, meletakkan fungsi non-hunian itu ada di mana. Kemudian untuk walkability kawasan, supaya kawasan ini ramah pada jalur pedestrian itu seperti apa, dan seterusnya. Ini yang kemudian saya dapatkan dari simulasi tadi, bahwa peningkatan densitas pada kawasan urban dengan skenario maksimal ini akan dapat meningkatkan jumlah pengguna moda transitnya ini sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan skenario minimal. Kemudian peningkatan densitas pada kawasan suburban dan rural dengan skenario maksimal
ini akan meningkatkan trial readership-nya itu 3 kali lipat dibandingkan dengan skenario minimal. Jadi ini temuan-temuan yang saya dapatkan dari hasil tadi validasi dan simulasi tadi. Oke, nah kemudian ini adalah konstruksi modelnya, seperti apa sistemnya saling mempengaruhi. Kemudian dari situ ketika dibawa pada masing-masing konteks, ini kebetulan yang kemarin saya teliti itu ada 7 karakter begitu yang ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Ada inti urban, pusat urban, urban general, kemudian ada suburban, dan ada suburban ketika dia punya atraktor yang kuat, kemudian ada rural, dan rural ketika punya atraktor yang kuat itu seperti apa prinsip-prinsip dan strateginya. Kemudian ini ketika dikembalikan pada skenario untuk pengembangan kawasannya, pada masing-masing tipologi kawasan stasiun, di situ ada kawasan stasiun inti urban, kemudian kawasan stasiun dengan karakter urban general. Ini standarnya kurang lebih seperti itu angkanya. Kemudian saya mencoba untuk memperoleh teori yang sudah ada, memperkaya, mungkin ya bukan memperbarui, memperkaya karena ini kaitannya adalah dengan konteks lokal negara berkembang. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya atau mungkin banyak kekurangannya saya mohon maaf. Monggo. Baik, Saya terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Ida atas sharing materinya. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab begitu. Silahkan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang akan ditanyakan atau didiskusikan, kami beri waktu. Silahkan Bu Silvi mungkin sudah siap-siap. Mbak Mona kurang, suaranya kurang. Oke, baiklah. Oh, masih jauh. Maaf. Ya, bismillah. Ya. Oke. Jadi gini, Bu. Agak lama tadi mau mikir-mikir mau nanya apa enggak, soalnya shock sama ini presentasi terakhir rumit banget gitu, yang kuning-kuning merah-merah gitu. Terutama itu masalah teknis saja kok. Iya, tidak hanya teknisnya, Bu, tapi karena perencanaan saya tidak sampai segitu. Saya juga memang mengambil model untuk penelitian ini tentang model pencahayaan. Awalnya saya memang merencanakan membuat modelnya dulu, terus kemudian di hasilnya jadi kesimpulan satu, kemudian kesimpulan itu diujikan ke beneran nggak gitu. Niatnya kan buat validasi, tapi oleh pembimbing dibilang, oh nggak usah sampai validasi nih gitu. Saya udah agak santai-santai tuh. Oh ya lumayan lah, separuh jalan aja sudah sampai dapat SP berapa kali, Bu. Apalagi kalau mau pakai validasi gitu kan. Nah ternyata pas lihat presentasi Ibu, subhanallah, sampai segitu itu validasinya, kan rumit banget itu. Dia kan prosesnya agak lama. Iya, makanya dibilang lagi ini prosesnya agak lama, langsung saya kan lemes. Ini sebenarnya kalau ini mungkin lebih ke ini ya, ke pengalaman Ibu gitu sebagai udah membimbing berapa kali. Sebenarnya kalau S3 itu nanti sampai validasi nggak sih, Bu, atau model aja gitu? Ini berkaitan dengan nyawa saya ini. Terima kasih, Bu. Ya, sebetulnya itu ya kalau saya dulu itu memang arahnya ya pada waktu itu memang diminta sampai validasi gitu. Jadi ya nurut saja, nurut saja, maksudnya memang supaya memantapkan gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya dari pembimbing, oke, sudah, karena ini sudah sepertinya mungkin sudah
secara konseptual itu sudah bisa dipahami. Nah, nanti mungkin untuk penelitian lanjutan juga bisa untuk lebih menajamkan supaya lebih applicable begitu, Mbak Mona. Kalau saya memang terus terang dulu sudah dibebani gitu ya, dibebani harus sampai validasi. Gitu. Okay. Karena selalu dibilang bahwa model itu, penelitian model itu ya harus bisa jadi jaminan gitu, harus bisa jadi jaminan ini itu valid gitu. Jadi nggak bisa maksudnya berhenti sampai pada oh ya selesai seperti ini gitu. Itu pada waktu itu memang harus ada dari tuntutannya begitu, Mbak. Jadi memang mungkin kalau sekarang kan memang dari masa studi memang ada satu batasan. Kemudian yang kedua juga bisa jadi pertimbangan-pertimbangan tertentu yang katakanlah melihat bisa jadi bahwa oh ya ini sudah sepertinya sudah cukup untuk satu produk final S3 gitu. Ya, semoga begitu. Jadi variatif ya sebenarnya tergantung pembimbingnya juga. Ya sudah. Terima kasih, Bu. Ya, kebetulan pada waktu itu kan ya promotor saya kan Prof. Danang ya. Beliau kan banyak model ya. Jadi membimbing disertasi tentang model. Jadi arahnya juga mengharuskan begitu meskipun beda gitu ya penelitian yang di model yang di teknik sipil dengan yang kita punya ini kan mestinya nggak bisa murni kuantitatif begitu ya untuk pengembangannya. Ya, itu Mbak Mona. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, sudah cukup Bu Sylvia. Mungkin dilanjut dengan Pak Adit yang sudah. Silahkan Pak Adit. Halo Mas Adit. Selamat pagi Bu. Sekarang Mas Adit menguji saya ini. Oh enggak Bu. Mau tanya aja Bu. Permisi mau tanya Bu Ida. Jadi mungkin Ibu juga kalau masih ingat gitu Bu ya. Saya kan pernah membuat menghasilkan sebuah konsep yang saya tulis di disertasi saya itu. Lalu saya coba menggambarkan begitu ya, kayak membuat seperti grafik dan lain sebagainya. Pada awalnya kan saya menyampaikan ini model dari konsep saya, tapi saya baru sadar kalau ya model itu udah urusan yang berbeda lagi kan begitu. Nah, apakah yang saya tanyakan, apakah sebenarnya sifat dari gambaran secara bentuk dari konsep yang biasanya deskriptif di dalam sebuah disertasi misalnya temuan begitu, kalau kita coba gambarkan itu sebenarnya disebut apa ya Bu, dan apakah itu nanti bisa dibawa ke arah model begitu, dan step-stepnya kira-kira harus bagaimana? Mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Jadi hasilnya adalah konsep ya? Iya Bu. Konsep pengembangan berarti kalau tergantung ini juga nantinya apakah ketika sudah jadi konsep begitu apakah nantinya akan dipakai untuk acuan kasus-kasus yang serupa begitu. Kalau Mas Adit kemarin kan juga saya pikir kan juga itu lebih nantinya dibawa ke perencanaan ya. Iya betul Bu. Nah yang kemarin dihasilkan itu bisa jadi satu ini Mas, konseptualisasi begitu ya. Satu konseptualisasi sudah jadi konsepnya. Nah, ini kemudian berarti kalau akan dibawa ke lebih ke nantinya bisa diterapkan ya bisa jadi ini nanti disusun dikonstruksikan jadi model. Jadi melihat komponen-komponennya apa saja, kemudian bagaimana komponen tersebut satu dengan yang lainnya itu nantinya akan saling mempengaruhi karena nanti perubahan yang satu ketika satu saja sudah berubah ini akan bisa punya pengaruh ke komponen yang lainnya dan terukur itu tadi Mas harus terukur ada batasan-batasannya gitu. Jadi ketika misalnya konsep tadi yang sudah dikembangkan Mas Adit dikembangkan jadi satu model berarti nantinya model tersebut itu
bisa dibawa pada kasus-kasus yang seperti apa. Mestinya begitu ya. Transferability-nya itu Bu ya. Jadi kalau kemarin kan apa toh kawasan apa Mas? Borobudur. Kawasan Borobudur itu apa? Pengembangan desa wisata ya. Desa wisata itu. Jadi nantinya akan bisa juga dibawa kepada desa wisata dengan konsep pengembangan desa wisata dengan kondisi yang seperti apa. Jadi batasan kondisi ini menjadi yang unik di dalam pengembangan model. Karena ketika kondisi dasarnya itu nggak sama, ini barangkali nggak jalan, nggak bisa modelnya dipakai. Gitu. Jadi tadi transferabelnya itu menjadi hal yang harus benar-benar dipertimbangkan. Jadi mungkin butuh satu step lagi untuk dikembangkan jadi model, Mas. Yang kemarin ya lebih ke konseptual ya, jadi sudah masuk ke konsepnya sebagai produk akhir, cuman mungkin ketika dikembangkan jadi model ini harus lebih jelas tadi keterukurannya dan keterhubungan satu dengan yang lainnya seperti apa. Berarti bisa diteruskan ya Bu ya, tinggal diolah lagi. Nanti jadi postdoc. Jadi begitu Bu Wida, matur nuwun saya. Sami-sami. Silakan teman-teman yang lain. Wida, izin sebelum teman-teman yang lain ada yang tanya, saya sendiri Bu mau bertanya gitu. Nah, di dalam ranah perencanaan dan perancangan itu kan ada guideline Bu ya. Biasa kita mendapatkan guideline. Gitu. Saya masih agak bingung atau ragu itu keterhubungan atau posisi guideline dengan model itu seperti apa Bu? Kalau boleh dikasih contoh, misalnya tadi yang itu bilang ada hasil workability gitu. Workability model dengan guideline itu seperti apa? Kalau guideline kan kita lihat, oh ini harus keluar angka segini supaya enak untuk jalan, sepeda, dan sebagainya. Nah, kalau model itu, kalau boleh dikasih contoh dari penelitian Ibu, bisa lebih paham gitu. Ya, ini saya coba memberikan gambaran ya, Mas. Saya coba gitu ya. Jadi kalau kita bicara model, itu kita tidak bisa bicara hanya satu komponen. Tapi ya selalu ada satu sistem yang beberapa. Nah, ketika kita bicara guideline, itu kita sudah bicara komponennya. Jadi dalam satu model itu, misalnya tadi Mas Iwan ya, itu sudah mendapatkan, oh ya ini harus seperti guideline-nya, oh ya ini standarnya begini, oh ya yang ini angkanya harus begini. Itu ketika memang kita bisa mengatakan itu guideline gitu ya, karena sudah clear gitu ya arahannya seperti apa. Nah, model itu adalah yang merangkai guideline tadi, Mas. Jadi bagaimana satu guideline itu nantinya akan punya saling keterhubungan dengan adanya guideline yang lain tadi. Jadi dalam satu kerangka sistem ya. Gambarannya sederhananya begitu. Atau masih ini ya Mas, masih kurang jelas. Ya, mungkin saya bisa menangkap. Ya. Jadi kalau model itu rangkaian dalam sebuah sistem yang utuh gitu. Kalau guideline itu hanya misalnya untuk pedestrian gitu, guideline-nya di tempat ini harusnya ukurannya segini gitu. Apakah memang betul itu? Iya, seperti itu. Nantinya ketika dibawa kepada perancangan kan ya, kepada perancangan. Ya, atur nuwun Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan.
pertanyaan. Satu lagi Bu, misalnya untuk kalau tadi kan sebuah model yang diaplikasikan di tempat yang karakternya sama gitu ya. Tapi kita mau misalnya mau menggunakan model itu di tempat yang lain, tapi mengurangi beberapa karakter atau variabel itu bisa nggak Bu? Karena ya di tempat itu kurang sedikit karakternya. Oh ini, waduh harus ini nggak ada karakternya atau variabelnya kurang sedikit, itu boleh atau enggak ya Bu, dari uji validasinya tadi misalnya. Ya, ya. Setidaknya karakter dasarnya sama dan ada gitu ya. Ya. Karakter dasarnya ada dan sama. Memang ini kan ketika arahnya nanti dibawa kepada perencanaan perancangan kan untuk mencari yang ideal kan tadi ya modelnya Mas. Jadi memang ini akan dioptimalkan tadi. Makanya tadi saya menyampaikan ada skenario pengembangan kawasan ketika skenarionya minimal itu harus target dasarnya seberapa gitu. Nah, kemudian ketika ini bisa optimal itu bisa jadi skenarionya akan beda gitu. Jadi setidaknya ketika itu diterapkan pada kasus yang lain punya satu karakter dasar yang ya sudah ada, sudah dimiliki begitu ya, sehingga nantinya ketika dalam pengembangan ini tadi tinggal menyesuaikan misalnya dari fungsi ini harus proporsinya harus berapa, harus misalnya menambahkan misalnya densitasnya atau fungsi tertentu gitu, proporsinya harus dikembangkan. Ini memang tujuannya adalah ke arah perancangan atau perencanaan itu tadi. Ya kok kurang sedikit itu kan berarti ya harus dirancang atau direncanakan menuju ke situ gitu ya. Gimana Mas Ivan? Ya Bu, kalau dari ke perancangan perencanaannya sih mungkin kita bisa sesuaikan. Cuma kalau dengan karakter kawasan yang akan dijadikan model itu Bu, misalnya tidak sama persis gitu dengan karakter yang menjadi contoh dari karakter penelitian dari Ibu misalnya. Itu boleh nggak tetap Ketika ya, tadi memang saya sampaikan juga bahwa untuk pengembangan, untuk penerapan itu harus punya karakter yang serupa. Ketika itu tidak dimiliki, mungkin salah satu saja, mungkin agak susah untuk diterapkan gitu intinya. Kalau tadi saya menyatakan harus dimiliki dulu, harus ada dulu gitu ya karakter dasarnya. Ketika karakter dasar itu ada, model baru bisa diterapkan. Makanya kan dalam pengembangan tadi yang dipegang itu untuk aspek transferabilitasnya apa saja. Jadi kalau misalnya ABC dia harus punya ini ya, ada syarat harus punya syarat A, syarat B, syarat C terpenuhi semua. Tapi dia hanya BC gitu, A-nya nggak ada, berarti ya mungkin nggak bisa. Gitu. kurang. Kurang. Ada yang kurang di situ. Jadi untuk menentukan karakter itu malah nggak usah terlalu banyak mungkin juga, supaya generalisasinya itu bisa lebih luas gitu. Tidak terlalu rigid begitu ya, mungkin ya Mas. Ya. Oke. Mungkin Mbak Mutia yang model juga ini, kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, terima kasih waktunya Mas Iwan. Mohon maaf di sini agak ribut. Mungkin ini Bu Ida, saya ada sedikit yang masih kurang paham bahwa kalau sebuah model ini kan harus ada pengukuran dan pengujiannya Bu. Nah untuk yang menjadikan pengukuran dan pengujiannya itu tuh yang seperti apa ya? Mohon maaf tadi saya mungkin agak nggak terlalu paham yang pada saat penjelasan yang tadi, bisa dibantu dijelaskan lagi Bu? Yang pengukuran yang mana? Saya coba tayang lagi ya. Iya.
yang sebuah model itu kan harusnya ada harus diujikan istilahnya seperti itu ya, Bu, ya? Heeh. Nah, itu kan, pastinya kan eee, ada ya ini mungkin ketika mengkonstruksikan nanti kan kemudian pastinya ada pengujiannya gini. Nah, ini yang bagian ini saya masih agak kurang, terlalu paham. Oke, jadi kan dikonstruksikan, kemudian ini pada waktu konstruksinya sih sebetulnya Nggih. Melihat keterkaitan tadi kan dasarnya yang ini ya, dasarnya yang ini. Iya. Kemudian dari situ kemudian kita mencoba melihat dalam keterkaitan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Nah, ini kita katakanlah dari kondisi karakter kawasannya, gitu. Karakter kawasannya seperti apa, densitasnya, kemudian diversitas dan sebagainya, begitu ya. Nah, dari sini kemudian ketika kita sudah tahu misalnya densitasnya sekian, gitu ya, kemudian posisinya ada di mana atau settingnya terhadap kawasan itu bagaimana, gitu. Ini yang kemudian kita mappingkan, gitu. Nah, sesudah itu dari hitungan ya, mungkin itu tadi ya, kita melihat seperti apa pola mobilitasnya dari kawasan tersebut, itu seperti apa pola mobilitas harian dari penduduknya, gitu ya. Biasanya kalau pola harian itu yang ditanyakan adalah pola mobilitas harian dalam sehari itu pergi kemana saja, kemudian yang terpola, gitu, yang hariannya seperti apa. Misalnya dia kalau mobilitas harian itu kan dari rumah kemudian kerja balik lagi ke rumah, atau rumah ke sekolah misalnya balik lagi ke rumah, gitu. Nah, ini seperti apa polanya, moda apa yang mereka gunakan, kemudian bagaimana bisa jadi adalah tadi ya, selain pola pergerakan, kemudian mode yang digunakan, dan rute atau apa, saya agak lupa. Nah, itu kemudian kita polakan di situ. Nah, kemudian akan didapatkan ini persentase yang berjalan kaki, persentase yang pakai moda transportasi publik seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya itu seperti ini. Ini kan mungkin ada, kalau saya waktu itu dalam satu kawasan stasiun itu ada 30-50 kasus. Nah, dari situ kemudian kan bisa dicermati lebih jauh, begitu ya, kecenderungannya seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita bisa mendapatkan, oh ternyata misalnya kita memunculkan di situ ya, aksesibilitas mobilitas yang sifatnya eksternal itu dipengaruhi oleh apa? Oh ya, dipengaruhi oleh setting, densitas, dan diversitas, gitu. Ada pengaruh yang kuat dari situ. Nah, ini kemudian kita polakan dalam satu model, begitu Mbak Mutia. Nah, kemudian kita coba, ini yang tadi ya, angka-angkanya, kemudian muncul konstruksi. Nah, kemudian pada validasi, ketika ini sudah terbentuk, ketika kita memasukkan angka, kemudian dia tadi saya cerita mungkin keluar angka yang lain karena tadi saling terpengaruh dari bentukan skema model yang seperti ini kemudian kita bawa kepada kasus lain yang di luar kasus yang kita amati tadi misalnya. Nah, dari situ apakah sistemnya jalan atau tidak, ini kita tahunya dari sini Mbak, divalidasi pada kasus yang beda gitu biasanya. Ini yang Maguwo, kebetulan yang saya munculkan, Maguwo ini bukan dalam kasus yang saya survei pada waktu itu, tapi dia punya tipologi yang serupa dengan, saya lupa di situ, tipologinya sama dengan Prambanan atau apa, dengan
kewalasan atau berlangganan lupa, tapi kita menggunakan kasus yang dalam rute yang sama, tapi kita tidak teliti lebih jauh. Jadi kita masukkan begitu, akan dapat angka yang ideal begitu untuk pengembangan kawasan makro itu seberapa. Sejalan nggak dengan yang lain-lain nantinya, menyerupai itu nggak gitu. Jadi ini yang validasi memang harus bolak-balik begitu ya, iterasi begitu supaya dapat, oh ya ternyata untuk satu komponen ini berhubungan hubungannya tidak langsung dengan komponen yang satunya gitu. Nah ini memang saya agak kesulitan untuk ceritanya karena harus dipraktekkan sebetulnya kalau menggunakan angka-angka seperti ini begitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti lain kali kalau mau diskusi silakan gitu. Tapi intinya ini tadi ketika kita sudah mendapatkan konstruksi model dan ini kita dapatkan dari kasus-kasus yang kita amati tadi, kita kemudian bawa kepada kasus lain yang itu di luar yang kita teliti. Nah sebetulnya idealnya itu juga kita melihatnya bisa pada yang di luar jalur ini gitu ya, sehingga benar-benar bisa melihat validitasnya lebih jauh. Tapi kebetulan yang pada waktu itu yang terdekat ya, yang cepat saja untuk bisa memvalidasi adalah kasus-kasus pada jalur yang sama, yang itu tidak menjadi objek penelitian. Itu Mbak Mutia kurang lebih yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Ya, oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum kita akhiri. Mungkin Kak Elvis jadi model tidak, Kak Elvis atau Mbak Tutun? Model. Top model. Terima kasih Pak Iwan. Silakan. Terima kasih Bu Wida. Saya belum tahu ini Pak, karena masih dalam tahap proposal, belum sampai proposal juga, cuman memang masih dalam diskusi. Fokusnya sudah ketahuan, lokusnya juga sudah, cuman belum tahu apakah memang mau pemodelan atau yang lainnya. Nah saya izin tanya Bu terkait pemodelan ini, karena saya sempat beberapa kali diskusi dengan teman-teman juga, dengan Pak Iwan dan Bu Sylvie. Nah, saya ingin tahu, karena dalam disertasi itu kita bisa juga sebagai pengkayaan teori. Nah, beberapa temuan awal yang saya lihat itu dalam fokus saya itu, saya melihat bahwa memang seperti apa yang Ibu sampaikan, memang banyak model-model itu dihasilkan di luar, misalnya dari Eropa. Beberapa penelitian yang saya sudah baca, buku-buku yang saya sudah baca, itu memang dari luar. Nah, pertanyaan saya itu sejauh mana kita membuat model itu untuk memberikan pengkayaan terhadap teori. Misalnya ada satu teori dari dari Dallin Timothy, Prof. Dallin itu, beliau membuat sebuah sistem tipomorfologi kawasan perbatasan. Misalnya, apakah kita ketika memperkaya teori itu hanya dengan menambahkan tipologi saja, apakah sudah termasuk dalam sudah bisa menjadi sebuah model atau sudah memenuhi syarat seperti itu? Mungkin pertanyaannya lebih tepatnya adalah sudah memenuhi syarat sebagai sebuah disertasi atau tidak, seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu, semoga bisa dipahami. Terima kasih Bu Dia. Ya, terima kasih Mas Elvis. Kalau lebih mantapnya begitu ya, kalau sebuah model yang kita kembangkan itu bisa jadi katakanlah ada satu hal yang membedakan dengan teori aslinya, bahwa karakternya bisa lebih kaya begitu, karena memang konteksnya beda gitu. Tapi dengan konteks yang beda itu tentunya ada hal-hal lain yang membuat ini beda dengan teori aslinya gitu, atau konsep aslinya. Karena
misalnya ya itu akan sangat terpengaruh sekali misalnya densitas, ukuran densitas. Saya ambil dari kasus itu. Ukuran densitas itu beda antara yang negara barat dengan negara kita. Kemudian jarak jangkau berjalan kaki pun kan beda gitu. Nah, ini yang membuat keunikan-keunikan tadi. Jadi budaya, kemudian sosial ekonomi, ini juga punya pengaruh sebetulnya di dalam membuat model ala lokal ini lebih spesifik lagi gitu. Jadi tidak sekedar membedakan karakter kawasan, tapi juga ada hal-hal lain yang di negara barat ini tidak menjadi hal concern yang menjadi masalah, tapi di negara kita ini jadi satu hal penting yang harus diselesaikan gitu. Nah, yang di kasus saya juga contohnya misalnya ini pengembangan kawasan stasiun yang ada di area pedesaan itu tidak bisa maksimal, gitu, tidak bisa optimal karena memang ada pertanian produktif begitu. Jadi ada batasan-batasan densitas yang densitasnya mungkin tidak bisa setinggi atau sepadat yang ada di kita kembangkan pada kawasan suburban atau kawasan urbannya gitu. Dan pola lahan produktifnya kan di tempat kita juga beda gitu ya, dengan lebih cenderung organik begitu ya, organis gitu. Nah, ini yang nanti mempengaruhi juga settingnya dari fungsi itu seperti apa nantinya. Setting fungsi yang dikembangkan di situ. Ya itu Mas, kalau saya ketika Mas Elvis nanti mengembangkan satu model, ini mestinya bisa lebih spesifik, jadi tidak hanya beda konteks lokasi saja. Baik Bu, terima kasih. Saya mencoba menyimpulkan bahwasanya memang kalau kita mau memperkaya itu sebaiknya benar-benar harus kaya ya Bu, jangan cuman ini ya. Lalu Bu, terkait tadi aspek-aspek tambahan seperti itu, saya mencoba untuk mengaitkan dengan apa yang telah yang coba saya pelajari beberapa bulan terakhir itu, misalnya saya melihat kawasan border perbatasan itu, saya melihat bahwa di daerah timur Indonesia itu makin ke barat itu perlakuannya semakin berbeda. Misalnya perbatasan di daerah Batam dan sekitarnya itu lebih ke bisnis oriented, sedangkan daerah timur dan sekitarnya itu lebih kepada orientasinya itu lebih kepada hubungan, karena memang mungkin ada kesamaan ras dan lain-lain. Ini keterkaitannya dengan perbatasan. Berarti hal-hal seperti itu memang sebaiknya diperkaya ya Bu ya. Bisa misalnya saya bicara tentang border seperti itu. Iya, menarik Mas itu. Jadi Mas Elvi bisa mengembangkan katakanlah model pengembangan kawasan untuk kawasan border itu seperti apa berdasarkan tadi fenomena yang terjadi pada masing-masing lokasinya gitu. Jadi mungkin kan ada yang bisnis oriented tadi ya, bisnis oriented itu tentunya punya karakter kawasan yang beda, misalnya dengan yang yang arahan lain adalah yang tidak ada satu atraktor apapun gitu. Nantinya akan ya implikasinya kan macam-macam gitu ya, akan banyak mungkin menarik orang atau ada yang sama sekali tidak banyak diakses orang juga. Itu kan satu perbedaan juga yang mewarnai dari pengembangan model pada satu konteks tertentu, itu akan memunculkan satu keunikan masing-masing. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya mendapatkan pencerahan hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas. Silakan teman-teman, masih ada 5 menit mungkin yang masih mau ditanyakan. Zaman ini Bu Wida, mohon izin untuk teman-teman tadi ada yang pengen punya materinya tadi yang Oh ya, nanti saya share ke Mbak Dianti ya. Oke, matur nuwun. Silakan, ada lagi? Kalau tidak, kita akhiri acara Kamisan pada hari ini. Terima kasih banyak atas
kehadirannya Bapak Ibu sekalian dan tentu saja Bu Ida yang telah memberikan banyak pencerahan kepada Mohon maaf kita. jika banyak kekurangan ya. Oh, ini Terlalu banyak. sangat mencerahkan, terutama buat saya ini Bu. Saya juga Pak Iwan. Nah, untuk sebelum mengakhiri mungkin Mbak Yanti ada sesi foto gitu, silakan dinyalakan Bapak Ibu. Bu Ahde, apa kabar senior saya? Bu Ahde kapan-kapan diundang juga bisa loh ini. Baik, Bu. Mbak Yanti ada. Saya foto kan nggak apa-apa? Ya, monggo Bapak Ibu. Oh ya udah. Mohon berkenan menyalakan videonya. Pak Gun lagi di tempat kerja ya, Pak? Maaf, sambil lihat dari sini. Ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun. Matur nuwun. Sukses semuanya, semoga semuanya sukses. Amin. Selamat siang Terima teman-teman. kasih, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sylvia di kampus ya? Sama Mbak Dian ini. Oh ya Bu, maaf belum ke kampus beberapa hari ini karena lagi ngurus sepupuku, lagi mau kuliah, jadi lagi nyari kampus ini, lagi ngurus-ngurus.